Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Salam entrepreneur, salam semangat pembelajar. Oke, kita masuk di pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membangun impian diri. Nah, hal ini penting nih. Kenapa kita sebagai seorang entrepreneur harus bisa mempunyai impian. Nah, dalam hal kaitannya di Indonesia saat ini, pengangguran sangat banyak dan juga untuk menciptakan lulusan-lulusan yang siap kerja tentu dibutuhkan berbagai kompetensi-kompetensi. Nah, di sini diharapkan rekan-rekan tidak hanya mencari pekerjaan melalui yang ada di perusahaan, tapi bagaimana rekan-rekan mempunyai impian untuk membuka lowongan kerja sebanyak-banyaknya dan membantu para masyarakat lainnya agar mereka bisa mempunyai penghasilan gitu ya. Jadi dari konsep dari job seeker menjadi job maker gitu ya. Karena rekan-rekan di sini diharapkan ingin atau bisa mempunyai skill yang kita sebut sebagai entrepreneur atau wirausaha gitu ya. Jadi memang di Undira juga lulusan dari Undira diharapkan mempunyai jiwa skill entrepreneurship. Jadi rekan-rekan selain bisa bersaing dengan standar kompetensi secara global, tapi rekan-rekan juga bisa bersaing dari sisi entrepreneurship-nya. Oleh karena itu, di pertemuan ketiga kali ini kita akan ngebahas nih bagaimana motivasi untuk meraih impian, bagaimana konsep be, do, have gitu ya. Jadi impian ini merupakan suatu sumber motivasi dan bisa memberikan energi besar untuk berprestasi. Jadi bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan yang lebih mudah ketika kita mempunyai impian dalam diri. Ibaratnya bisa menjadi bahan bakar kita agar kita bisa melakukan apa yang tiap harinya kita tujukan gitu ya. Nah, makanya ada konsep start with the end in the mind gitu ya, atau mulai dari tujuan akhir. Nah, ini adalah kebiasaan dari manusia-manusia atau orang-orang sukses yang sangat efektif. Ada di bukunya Stephen Covey, di situ dibahas 7 Habits of Highly Effective People. Nah, dalam menjalankan aktivitas kehidupannya, orang tuh harus bisa mengetahui dari kemana akhir dari tujuannya gitu ya. Mereka harus tahu endpointnya, harus tahu goalnya seperti apa, sehingga mereka bisa membuat karya, sehingga mereka bisa bersemangat dan terus melakukan apa yang mereka impikan gitu ya. Jadi begitupun dengan seorang entrepreneur. Orang entrepreneur tuh harus bisa mengembangkan sikap, mempunyai impian yang baik gitu ya. Seorang entrepreneur harus terus mengembangkan dirinya, harus terus mengetahui, menggali bagaimana kelebihan dan kekurangannya, sehingga dia juga bisa mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilannya gitu ya. Karena kemampuan terpendam dan keunikan-keunikan yang ada dirinya hanya bisa dilakukan ketika mereka terus menggali dan terus mempelajari apa kekurangan dan kelebihan dirinya. Dengan mengenali kelebihan dan kekurangan dirinya, dengan mengetahui konsep dirinya sendiri, wirausahawan atau para entrepreneur ini dapat membentuk sikap dan perilaku dan prinsip tujuan hidup yang benar-benar seperti yang mereka inginkan dan bisa menginspirasi para bawahannya atau pengikutnya atau timnya seperti itu ya. Jadi kita harus bisa mempunyai konsep diri yang benar-benar positif. Nah, ini semua akan kita bahas di pertemuan ketiga. Bagaimana sikap menuju hidup sukses, bagaimana kita agar bisa mempunyai karakter-karakter contoh berwirausaha. Seperti yang dikatakan oleh John C. Maxwell ini, katanya ada area-area penting untuk kesuksesan seperti sikap, prioritas, kesehatan, keluarga, pemikiran, komitmen, keuangan, habis itu iman, hubungan, kejujuran, nilai, dan pertumbuhan. Nah, itu semua merupakan area-area penting yang sangat menunjang kesuksesan. Oke, rekan-rekan mahasiswa, itu dia pengantar untuk materi pertemuan kewirausahaan kedua ini di minggu ketiga gitu ya. Jadi silakan rekan-rekan pelajari materinya, silakan rekan-rekan pahami, dan jangan lupa kerjakan kuis dan forum. Formatnya kuis dan forum dikerjakan terlebih dahulu, akan diberikan waktu 4 hari. Kemudian saya akan memberikan nilai dan memberikan rating. Jika teman-teman ratingnya di atas 70, teman-teman bisa melanjutkan kuis di 3 hari berikutnya. Seperti itu. Oke, rekan-rekan, jika ada yang bertanyakan, monggo silakan. Saya akan menjawab di forum dan juga di grup WA ya.
Selamat belajar dan sampai jumpa di minggu depan, minggu berikutnya. Saya Muhammad Alfar Abdullah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.